Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok MBG, yaitu Mitra Buana Group. Hari ini kami akan mempresentasikan bagaimana analisa dan pemodelan proses bisnis pada sistem logistik dan juga pengiriman barang. Nah, di sini kami memiliki 4 anggota tim, yaitu saya sendiri Muhammad Adi Hatami, kemudian juga ada Mutiara Safitri, Alisa Zaharani, dan juga Muhammad Syafiq. Lanjut kita ke bagian Alisa. Oke, jadi kita masuk pada pembahasan problem dari sistem logistik dan pengiriman barangnya. Nah, problem yang terjadinya tuh ada apa aja sih? Yang pertama itu proses logistik terlalu kompleks. Jadi karena terlalu banyak tahapannya, terus juga melibatkan banyak pihak, jadinya rawan terjadi kesalahan dan keterlambatan. Nah, terus ada apa lagi? Data pengiriman sering tidak akurat karena alamat tujuannya nggak jelas, informasi pelanggannya juga kurang lengkap. Ini juga yang menyebabkan menghambat proses distribusi. Lalu yang ketiga ada risiko kerusakan dan keterlambatan barang. Barangnya bisa rusak saat pengiriman atau terlambat sampai ke penerima. Lalu sering juga terjadi kondisi pengecualian, kayak penerima nggak ada di tempat, terus perlu penjadwalan ulang, terus barangnya gagal dikirim, dan yang terakhir trackingnya belum sepenuhnya optimal. Jadi meskipun udah ada fitur real time, tapi dalam lapangannya itu bisa terjadi ketidaksesuaian informasi atau keterlambatan update gitu. Jadi itu beberapa problem yang terjadi dalam sistem logistik dan pengiriman barangnya. Lalu akan dilanjutkan penjelasan dan solusi yang kita berikan oleh teman-teman. Di slide ini kami menampilkan landscape model dari sistem logistik dan pengiriman barang. Model ini menggambarkan gambaran besar proses bisnis secara keseluruhan tanpa masuk ke detail teknis. Nah, yang pertama itu secara umum alur proses itu dimulai dari order, yaitu ketika pelanggan membuat permintaan pengiriman barang melalui sistem. Setelah itu masuk ke tahap pick up, di mana kurir akan menjemput barang dari lokasi pelanggan. Kemudian barang dibawa ke tahap gudang untuk dilakukan penyimpanan sementara sekaligus pengecekan oleh admin gudang. Setelah proses di gudang selesai, barang masuk ke tahap pengiriman yang dimana kurir akan antar menuju lokasi tujuan yang sudah dipesan oleh pelanggan. Dan terakhir, proses kita itu ada di tahap selesai yang dimana ketika barang itu sudah diterima oleh penerima dengan sukses. Nah, dalam proses ini terdapat beberapa faktor yang terlibat, yaitu pertama ada pelanggan sebagai pihak yang memesan orderan, yang kedua terdapat kurir yang dimana kurir ini melakukan penjemputan dan pengiriman barang, dan yang terakhir itu adalah admin gudang yang mengelola selama barang ada di gudang. Landscape model ini membantu kita untuk memahami proses bisnis secara menyeluruh sehingga bisa menjadi dasar untuk analisis yang menuju detail di tahap berikutnya seperti proses map dan juga BPMN. Dalam proses logistik ini kita mengikuti perjalanan barang mulai dari tangan pengirim hingga sampai ke tangan penerima mulai 8 tahapan utama yang terbagi menjadi 3 fase besar: first mile, warehouse processing, dan juga last mile. Nah, pada fase pertama penjemputan dan inisiasi first mile. Nah, alur dimulai ketika pelanggan membuat order melalui sistem. Setelah order terkonfirmasi, kurir akan menjemput barang dan barang akan dikirim ke lokasi pelanggan. Kemudian pembuatan order. Setelah barang fisik diterima oleh kurir, dilakukan pengecekan dan pembuatan order resmi agar barang memiliki identitas bacakan yang jelas. Kemudian pada fase kedua ada yang namanya sortir gudang awal. Nah, barang dibawa ke gudang pusat atau transit pertama. Di sini kurir melakukan sortir barang berdasarkan kota tujuan ataupun jenis layanan pengiriman untuk memudahkan proses distribusi skala besar. Nah, kemudian juga yang keempat, pengiriman ke wilayah tujuan. Setelah disortir, barang masuk ke tahap pengiriman sesuai alamat penerima, dan ini biasanya melibatkan armada besar seperti truk, pesawat yang mengirimkan barang menuju kota atau wilayah tempat tinggal penerima. Nah, kemudian ada di fase ketiga, yaitu last mile, distribusi ke lokal. Nah, penerimaan di tempat terdekat, hub terdekat. Barang tiba dan diterima di gudang lokasi terdekat dengan alamat tujuan akhir, serta sorti alamat spesifik di gudang lokal ini. Barang disortir kembali, kali ini kategorinya lebih spesifik, yaitu berdasarkan rute jalan atau area kelurahan tertentu yang akan discover oleh
kurir lapangan. Kemudian juga ada pengantaran akhir. Kurir mengantarkan barang langsung menuju alamat rumah atau kantor penerima. Ini adalah tahapan paling krusial dalam menentukan kepuasan pelanggan. Kemudian juga ada penerimaan barang. Nah, proses dinyatakan selesai ketika penerima menerima barang dari kurir dan melakukan konfirmasi penerimaan dengan tanda tangan ataupun foto bukti terima. Nah, sekian dari penjelasan proses map. Kita lanjutkan ke berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis proses model atau BPM dari sistem logistik yang telah kami rancang. Pada diagram BPMN ini, proses dibagi ke dalam beberapa lane yang mempresentasikan aktor utama, yaitu pelanggan, kurir, gudang, pengiriman, dan penerima. Nah, setiap lane menunjukkan tanggung jawab masing-masing pihak dalam keseluruhan proses logistik. Proses dimulai dari pelanggan yang membuat pesanan, kemudian kurir melakukan penjemputan barang dan melakukan registrasi ke dalam sistem. Setelah itu, barang diproses di gudang, yaitu melalui tahap penyimpanan dan sortir berdasarkan tujuan pengiriman. Selanjutnya, barang dikirim oleh unit pengirim menuju lokasi penerima, dan proses terakhir ketika penerima menerima barang yang menandakan bahwa pesanan telah selesai. Nah, selain alur utama, model ini juga mengakomodasi berbagai kondisi pengecualian. Pertama, jika terjadi masalah alamat tidak valid, sistem akan meminta pembaruan alamat sebelum proses dilanjutkan. Kedua, jika barang mengalami kerusakan saat pengiriman, maka sistem akan menjalankan proses penanganan kerusakan yang berujung pada status pengiriman gagal. Ketiga, ketika terdapat fitur penjadwalan ulang di mana penerima dapat meminta perubahan waktu pengiriman tanpa menghentikan proses utama. Nah, dengan adanya BPM ini, seluruh proses logistik dapat divisualisasikan secara end-to-end, termasuk alur normal maupun kondisi pengecualian yang mungkin terjadi. Nah, sebagai kesimpulan, pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN ini membantu kami memahami alur sistem logistik secara menyeluruh, mulai dari pembuatan pesanan hingga barang diterima oleh pelanggan. Model ini juga memungkinkan identifikasi potensi masalah serta solusi penanganan seperti kerusakan barang, alamat tidak valid, dan penjadwalan ulang. Dengan demikian, BPMN tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai alat analisis untuk meningkatkan efisiensi dan andalan proses bisnis. Sekian dari kami. Terima kasih. Om